Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kapasitor. Nah, jadi untuk yang pertama kita harus tahu dulu apa itu kapasitor. Jadi kapasitor itu adalah merupakan salah satu komponen listrik yang berguna untuk menyimpan muatan. Nah, adapun kapasitas kapasitor secara umum itu rumusannya adalah C sama dengan Q per V. Yang mana kita tahu bahwa C itu adalah simbol dari kapasitansi kapasitor, nanti satuannya adalah farad, kemudian Q itu adalah muatan listrik, satuannya coulomb, sedangkan V itu adalah potensial listrik, satuannya volt. Nah, untuk kapasitor keping sejajar, rumusan kapasitas kapasitornya, rumusannya seperti ini, epsilon 0, ini namanya epsilon 0 dikali A dibagi dengan D. Yang mana epsilon 0 itu adalah permeabilitas pada ruang hampa, sedangkan A itu adalah luas permukaan kepingnya, sedangkan D itu adalah jarak antar keping, seperti itu. Nah, adapun untuk energi kapasitornya, rumusannya itu ada beberapa rumus. Nah, yang pertama bisa saja 1/2 dikali Q per V, 1/2 kali Q kali V. Kemudian bisa juga 1/2 kali Q kuadrat per C. Dan yang terakhir adalah 1/2 dikali C dikali V pangkat 2. Nah, untuk kapasitor, dia memiliki beberapa macam rangkaian, jenis rangkaian. Yang pertama rangkaian seri, dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Pada rangkaian kapasitor, jika terangkai secara seri, yang sama itu adalah muatannya. Jadi muatan total itu sama dengan muatan 1 sama dengan muatan 2. Dan untuk potensial listriknya itu merupakan penjumlahan tiap dari komponen kapasitornya. Sedangkan pada rangkaian seri untuk C-nya, kapasitornya, rumusannya adalah menggunakan rumus 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 atau seterusnya. Atau bisa juga menggunakan nanti seperti rumus Ibu yang sebelumnya, kalau untuk rangkaian seri pada C kapasitor menggunakan yang KPK dibagi jumlah hasil bagi KPK-nya dengan komponen kapasitornya, seperti itu. Nah, Pak, adapun untuk rangkaian paralel, C paralelnya itu dijumlahkan saja, C1 tambah C2 dan seterusnya. Dan untuk potensial listriknya itu sama, tiap komponen dari kapasitor kalau dipasang paralel itu nilainya sama. Sedangkan untuk muatannya merupakan penjumlahan dari tiap komponen yang dipasang secara paralel. Nah, jadi kalian lihat ya perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal 1. Untuk contoh soal 1, sebuah kapasitor 6 kali 10 pangkat negatif 6 farad diberi tegangan 100 volt. Dari sini kita tahu bahwa C itu adalah 6 kali 10 pangkat min 6 farad dan V-nya adalah 100 volt. Tentukan muatan dan energi yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Nah, berarti yang ditanyakan adalah muatan itu berarti Q dan energi berarti W. Nah, untuk muatan kita langsung saja menggunakan rumus Q sama dengan C kali V. C-nya 6 kali 10 pangkat min 6 dikali V-nya 100. Jawabannya adalah 6 kali 10 pangkat min 4 coulomb. Sedangkan untuk energinya, karena di sini ada komponen C, ada komponen V, kita bisa menggunakan rumus 1/2 kali C kali V kuadrat sama dengan 1/2 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 dikali 100 dikuadratkan, hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 Joule. Nah, seperti itu untuk contoh soal nomor 1. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke contoh soal 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi kalian lihat nih, kapasitansi kapasitornya dipasang secara gabungan. Untuk 4 mikrofarad, 6 dan 12 itu secara seri, kemudian 2 mikrofarad dan 2 mikrofarad yang di bawah itu juga dipasang secara seri, dan gabungan dari hasilnya ini adalah disusun secara paralel. Itu namanya di rangkainya tersusun secara gabungan dan dihubungkan dengan potensial listrik sebesar 40 volt. Pertanyaannya adalah besar energi yang tersimpan di dalam rangkaian. Nah, bagaimana langkah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Yakni kita menentukan kapasitansi kapasitornya. Nah, karena 4 mikrofarad, 6 mikrofarad, dan 12 mikrofarad ini tersusun secara seri, maka kita pakai rumus yang simpel saja, yakni kalau C seri itu gunakanlah KPK per
jumlah hasil bagi dengan KPK-nya. Nah, jadi untuk C1 seri dulu. Yang mana C1 seri itu yang tertunjuk oleh panah yang ini ya. Berarti 4, 6, dan 12. Ini KPK-nya dari 4, 6, dan 12 itu adalah 12. Karena 12 bisa dibagi 4, 12 bisa dibagi 6, dan 12 bisa dibagi 12. Jadi tulis saja KPK-nya adalah 12. Nah, kemudian dapat 3 ini dari mana? KPK dibagi per komponen dari kapasitansi kapasitornya. Jadi 12 dibagi 4 itu adalah 3 dijumlahkan dengan 12 dibagi 6 itu adalah 2 dijumlahkan 12 dibagi 12 sama dengan 1. Hasilnya adalah 2 mikrofarad. Nah, kemudian untuk seri yang kedua, berarti yang di bawahnya ini, 2 mikrofarad dengan 2 mikrofarad, maka KPK-nya adalah 2. Berarti 2 dibagi, KPK dibagi per kapasitansi kapasitor per komponennya, berarti 2 dibagi dengan 2 itu adalah 1, ditambah 2 bagi 2 juga 1. Hasilnya adalah 1 mikrofarad. Nah, kemudian kita cari C totalnya pada rangkaian ini, yakni CS1 dan CS2 itu kan nanti tersusun secara paralel. Kalau paralel menentukan kapasitansi kapasitornya langsung dijumlahkan saja, maka CS1 ditambah CS2 sama dengan 2 mikrofarad ditambah 1 mikrofarad sama dengan 3 mikrofarad. Barulah nanti kita ubah ke dalam farad, yakni kalau 3 mikrofarad berarti 3 dikali 10 pangkat min 6, bukan? Nah, untuk energinya kita menggunakan rumus 1/2 CV pangkat 2 saja. Jadi 1/2 dikali C, C-nya ini adalah yang ini tadi, 3 kali 10 pangkat min 6 kalau diubah ke farad. Kemudian V-nya di sini potensial listriknya adalah 40 volt, jangan lupa dikuadratkan. Hasil yang kita dapatkan adalah 2,4 dikali 10 pangkat negatif 3 Joule. Nah, seperti itu untuk contoh soal 2. Selanjutnya contoh soal 3. Perhatikan gambar berikut. C1 dan C2 dipasang secara paralel. Kemudian di sini ada C3 dan C4 dan C5 dipasang secara paralel. Dihubungkan dengan muatan potensial listrik sebesar 12 volt. Tentukan besar muatan listrik pada kapasitor C4. Kalian lihat C4 itu posisinya di sini. Nah, kita lihat bahwa C1 dengan C2 itu adalah nilai kapasitansi kapasitornya 1 mikrofarad sama dengan C4 dan C5. Sehingga untuk C total pada C1 dan C2 itu kalau dijumlahkan berarti karena dia paralel kan berarti dijumlahkan saja. Berarti C1 ditambah C2 itu nilainya akan sama dengan C4 tambah C5 dan juga akan sama nilainya dengan C3 yang ini, yakni berapa? 2 mikrofarad. Nah, setelah C12, C3, dan C45 ditemukan, maka kita gunakan mencari C total menggunakan rumusan. Karena di sini tadi 2 mikrofarad, ini juga 2 mikrofarad, dan di sini adalah C45-nya juga 2 mikrofarad, maka KPK-nya 222 berarti kan 2 per 2 dibagi 2 itu 1, 2 dibagi 2 yang C3 ini juga 1, 2 dibagi C45 ini juga 1, sehingga hasilnya adalah 2/3 mikrofarad. Kemudian kita cari Q totalnya. Q totalnya menggunakan rumus C total dikali V total. C totalnya yang ini tadi 2/3 mikrofarad dikali dengan V totalnya adalah 12 volt. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 8 mikrocoulomb. Nah, karena yang ditemukan tadi adalah Q totalnya 8 mikrocoulomb, dan kita ingat bahwa untuk muatan pada rangkaian seri itu nilainya sama, sehingga C1 dan C2 ini kan kalau digabung jadinya seri terhadap C3 dan juga seri terhadap C45. Nah, berarti muatannya pada rangkaian seri itu adalah 8 mikrocoulomb. Di C3 8 mikrocoulomb dan pada C45 juga 8 mikrocoulomb. Namun, untuk C4 dan C5 ini nilainya kan kapasitornya sama, yakni 1 mikrofarad dan tersusun secara paralel. Sedangkan muatan yang mengalir pada C4 dan C5 tadi kalau digabung itu adalah 8 mikrocoulomb, yang artinya muatan pada C4 itu merupakan setengah dari muatan yang mengalir pada C4 dan C5. Jadi kalau muatan Q45-nya tadi 8 mikrocoulomb, maka untuk Q4-nya saja itu adalah 4 mikrocoulomb karena
nilai C-nya sama besar. Seperti itu. Untuk contoh soal 4, kapasitor X, Y, dan Z dirangkai seperti gambar. Ini kalian lihat bahwa kapasitor X dan Y-nya dirangkai secara paralel, kemudian terhadap CZ-nya itu adalah seri. Nah, bila saklar S ditutup selama 5 menit, energi listrik yang tersimpan pada kapasitor Z adalah titik-titik-titik. Nah, dari gambaran ini kalian lihat bahwa untuk C pada kapasitor X dan kapasitor Y ini tersusun secara paralel sehingga kita cari CXY-nya yakni 6 ditambah 6 langsung saja dijumlahkan ya kalau paralel sama dengan 12 farad. Nah kemudian CXY terhadap CZ ini kan seri nih, berarti kalau seri gunakanlah yang rumusan KPK tadi, ini hasilnya 12 farad, kebetulan CZ-nya juga 12 farad berarti KPK-nya kan 12 gitu, 12 dibagi 12 bagi 12 itu adalah 1 dan ini 12 bagi CZ-nya juga 1 berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6 farad itu untuk C totalnya. Kemudian kita cari Q total. Q totalnya adalah C total dikali V total. Nah, untuk C totalnya adalah 6, sedangkan V total di sini adalah 24. Berarti 6 dikali 24 sama dengan 144 kolom. Nah, pertanyaannya adalah energi listrik yang tersimpan pada kapasitor Z. Kalian lihat nih, kapasitor Z di sini. Nah, berarti untuk energi listriknya kita menggunakan rumus 1/2 dikali Q kuadrat per CZ karena khususan kapasitor Z. Nah, adapun Q-nya yang akan kita pakai itu adalah Q total. Kenapa? Tentu kalian ingat bahwa pada rangkaian seri, muatan listrik pada tiap kapasitornya memiliki nilai yang sama besar. Nah, jadi untuk karena CZ ini tadi tersusun secara seri, otomatis nilai QZ-nya juga sama dengan Q total. Sehingga Q yang kita pakai adalah Q total, yakni 144 dibagi dengan CZ-nya ini adalah 12, kemudian kita kali dengan 1/2. Hasilnya adalah 864 Joule, seperti itu. Nah, sekarang untuk soal pemantapan, kalian kerjakan soal ini berupa soal pilihan ganda ya. Nah, jadi kalian menentukan besar muatan kapasitor C4. C4 itu berarti yang di sini. Jadi langkah pertamanya kalian cari dulu C totalnya, kemudian kalian cari Q totalnya, dan kalian analisa untuk Q pada C4 itu bagaimana? Seperti itu. Karena karena C4 dan C3 ini paralel, maka kalaunya pada perangkaian paralel, bagaimana untuk Q-nya? Seperti itu. Dan terhadap Q totalnya itu perbandingannya tuh seperti apa. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal pemantapan ini, kemudian nanti kalian kumpulkan di GCR kelas kalian masing-masing. Jika masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi saja WA Ibu atau kita diskusi di forum diskusi di GCR atau bahkan komen saja di video ini. Salah hilap Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat. Terima kasih.